Hai Sobat Siput, kembali lagi di Sipututan. Segmen kita kali ini adalah in-depth review. Apa itu in-depth review? In-depth review itu adalah mereview dengan kedalaman yang dalam sekali. Dalam sekali. Oke, bukan. In-depth review itu adalah melakukan review yang detail. Jadi apapun akan kita lihat dan akan kita komentarin. Ya, correct me if I'm wrong, but saya di sini hanya ingin menyampaikan informasi itu sedetail mungkin. Jadi video ini akan panjang karena kita akan banyak membahas tentang segala sesuatunya dari RC ini sendiri. Oke, di depan kita kali ini sudah ada Freeman D110. Kenapa namanya D110? D110 itu adalah code name, jadi code name itu jadi kayak sebutan ya, untuk Land Rover dengan 4 pintu. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada Land Rover yang tidak ada pintu belakang ini, namanya adalah D90. Jadi yang kita lihat ini adalah Landy, ya, jadi sebutan Land Cruiser itu adalah Landy dengan 4 pintu. Secara artikulasi bodi bagus sekali ya. Jadi apa itu artikulasi? Artikulasi itu ya detail, terus beberapa poin-poin penunjang seperti aksesorisnya itu bagus banget. Nah, yang paling saya suka dari Freeman ini adalah bagaimana dia memasang klip ini loh. Jadi klip ini itu menarik banget. Jadi kalau kita main RC, kita pasti sering ini kehilangan benda ini. Nah, tapi dengan cara dia naruh seperti ini itu, jadi otomatis aman lah. Jadi klip ini nggak mungkin hilang. Itu yang pertama. Untuk harga dari Freeman ini adalah 4.750.000. Jadi bisa kalian jumpai di toko online kita, Sentris ID dan PS7. Di situ ada semua deskripsi lengkap. Akan kita taruh di bio kita. Nah, sekarang kita lanjut ini. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Dari aspek luar, saya paling suka ngelihat RC ini. Kenapa? Karena RC ini sudah full aksesoris. Apa itu? Ya, dia udah dapat rak. Ada yang bilang raknya itu jelek dari plastik. Harusnya itu dia pakai besi dari steel. Ya, kalau menurut saya itu teknis. Kenapa kok teknis? Karena ada pro dan ada kontra. Kalau pro untuk tampilan, ya memang saya akui rak dari besi itu lebih cakep. Tapi kalau kita lihat, rak plastik ini ringan banget dan hampir nggak membebani RC itu sendiri. Nah, dilihat dari aspek mana? Kalau kalian itu suka permainannya, suka prosesnya, saya rasa plastik adalah pilihan paling bijak. Tapi kalau kalian itu hobi foto-foto dan melihat barang itu harus detail, ya memang harus besi. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat ini ada 3-in-1 aksesori dari kapak, congkelan, skop, dan dia juga diberi tangki bensin. Nah, tangki bensin ini pun sering jadi masalah. Kenapa? Karena kita bingung kalau kita beli terpisah. Dia mau ditaruh di sini bisa, mau ditaruh di belakang sini pun juga bisa, mau ditaruh di manapun bisa. Nah, uniknya itu adalah ini. Kita bisa lihat cantolan ini. Jadi cantolan ini tuh ada klipnya dan dia itu langsung ngunci. Jadi ya memang sudah disediakan tempatnya ditaruh di atas sini. Nah, sekarang kalau bisa nggak ini dipindah? Bisa. Ini pun bisa dipindah mau ditaruh di mana aja karena rak bagian atas ini masih kosong dan umumnya ini diisi barang dan diberikan jaring-jaring seperti itu. Itu adalah aksesoris pertama yang menarik. Yang kedua, rak ini sudah didesain built-in dengan LED bar. Ada yang bilang LED barnya nggak kece dan lain sebagainya. Ya, itu kembali lagi ke sebuah selera. Yang saya lihat di sini, LED bar ini bagus banget dan nggak merepotkan. Kenapa? Ya karena dia built-in jadi satu dengan rak ini, bisa kita lihat ya. Jadi dia itu compact. Yang kedua dia itu plastik. Kembali lagi, nggak kece, bagusan pakai plat dari besi. Ya. Tapi kalau mobilnya kelontang kebalik, jadi kelontang itu adalah sebutan mobil jatuh terguling di dunia RC. Jadi kelontang itu adalah sebutan ketika mobil jatuh terbalik. Jadi di dunia RC Adventure kita bicara itu kelontang. Nah, kalau kelontang dia bisa dekok, dia bisa pesok. Nah, kalau ini saya rasa aman banget. Lanjut kita ke grill. Ya, ini adalah grill, jadi grillnya itu minimalis banget. Kalau saya nggak suka. Tetapi ada satu kelebihan, di sini sudah ada headlamp yang bisa kita lihat bareng-bareng.
Jadi ini headlampnya. Jadi headlamp ini sudah ada lampunya, dan tentu saja dia sudah lengkap dengan lampu kota dan lampu sein. Hanya saja dia tidak menggunakan modul, jadi kita harus solok ini manual, dan dia tidak, istilahnya itu tidak realistis. Kenapa ya? Karena dia nyala terus. Nah, kembali lagi ke selera, realistis atau tidak? Harusnya realistis. Jadi kalau belok itu dia sein kiri, kalau belok kanan itu sein kanan. Ya memang kembali lagi ya, kalau di dunia adventure nggak mungkin kita itu belok itu pakai ngesin dulu. Ya umumnya kalau memang ditambahin modul, lebih bijak kita menggunakan modul yang bisa blinking. Kenapa? Ya karena mode hazard itu lebih real di dunia adventure daripada mode sein. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi itu semua tentu saja dikembalikan lagi ke yang punya. Jadi seleranya bagaimana, sok ngikut aja lah. Tidak ada masalah, mau realistis ataupun mau mode blinking. Next kita akan melihat roda. Jadi Freeman ini sudah oke banget. Kenapa bisa dibilang oke banget? Karena untuk RC budget dia itu sudah menggunakan bedlock. Apa itu bedlock? Bedlock itu adalah velg. Kenapa velg ini disebut bedlock? Velg bedlock adalah velg yang menggunakan beberapa bagian. Umumnya mereka itu ada 3 bagian. Yang pertama bagian luar, yang kedua bagian belakang, dan yang ketiga itu adalah ring di tengah-tengah antara bagian luar dan bagian dalam. Jadi velg ini menjepit dari roda ini dengan beberapa baut yang bisa kita lihat. Teknologinya adalah seperti itu. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya adalah posisi ban akan sangat sempurna. Lalu air tidak mungkin masuk. Kekurangannya biasanya velg itu harganya mahal. Tetapi untuk kali ini dalam paket pembeliannya Freeman sudah melengkapi kit ini dengan bedlock. Jadi saya rasa itu kelebihan yang menarik. Dan satu hal, bedlocknya bukan plastik tapi metal. Oke, next kita akan buka bodi ini. Jadi kita tarik 2 pin di depan dan 2 pin di belakang. Setelah itu kita nggak bisa angkat dia. Ya, kenapa kita nggak bisa angkat dia? Karena dia itu punya strap di bagian bawah pintu seperti ini. Caranya adalah bagaimana? Jadi caranya adalah selipkan jari itu di belakang fender ini. Nah, setelah itu masuk baru kita tarik jari kita ke belakang. Untuk case ini menurut saya agak menderita. Kenapa ya? Karena sakit. Perlu atau nggak strap? Ya perlu nggak. Kalau saya nggak. Jadi strap itu modelnya seperti ini. Dia menggunakan velcro lalu dilem. Dan ini bisa kita kupas. Nah, sekalian ngomongin bodi, kita lihat. Ini adalah integrasi dari jalur lampunya. Jadi jalur lampunya itu sudah apik banget, jadi rapi ya. Kenapa kok bisa dibilang rapi ya? Karena dia sudah pakai clip pin seperti ini. Nah, ini adalah soket untuk lampu bawah. Dan ini adalah soket untuk lampu roof. Jadi dua lampu ini terpisah. Jadi sebelum main kita harus konekkan dengan soket yang ada di receiver ini. Jadi ini receiver, ini soketnya ya. Jadi kita harus konekin ini sehingga dia bisa menyala. Next kita bicara mengenai sasis. Apa itu sasis? Sasis itu ini loh. Rangka 2 ini namanya sasis. Nah, tidak jauh berbeda dengan Freeman pendahulunya. Freeman ini tetap dengan konsep yang lama, tetap dengan konsep baterai di depan. Nah, tetap menggunakan dinamo 550. Apa sih dinamo 550? Dinamo 550 itu adalah dinamo yang punya ukuran lebih besar dari 540. Ada yang bilang tenaganya berbeda, ada yang bilang tenaganya sama aja, yaitu perlu pendalaman ekstra. Tetapi yang paling berbeda adalah di 550 dia sudah menggunakan kipas. Tujuannya apa? Kipas ini akan mendinginkan angker dari dinamo ini. Ketika dinamo ini berputar, otomatis ini panas sekali sobat. Nah, kipas ini itu akan mengambil udara, jadi semacam ventilasi gitu ya sobat, sehingga angker itu dapat terjaga suhunya. Nah, setelah dinamo kita cek baterainya. Nah, ini adalah baterai yang diberikan
cuma-cuma ketika kita beli. Jadi ya bukan cuma-cuma ya. Ini baterai built-in-nya dia menggunakan lithium dengan 2000 ampere. Cukup atau enggak? Jelas baterai ini enggak cukup. Tapi semua itu kembali ke pemakaian kita. Kalau kita mainnya masih dalam durasi sejam 2 jam ya cukup banget kalau ini. Tapi kalau kita sampai main itu ya 5-6 jam, jelas baterai ini enggak cukup. Oke, lanjut sekarang kita lihat receiver. Kita akan buka. Receiver itu ada di sini ya. Kotak ini namanya receiver box. Jadi dia adalah semacam komponen elektronik penerima sinyal dari remote. Kita akan buka. Baut terakhir. Nah, ini adalah receivernya dia. Kita bisa lihat. Oke, receiver ini murni receiver 3 channel. Jadi dia memakai merek relay ya. Jadi ini merek officialnya dia sendiri. Dia pakai 3 channel. Jadi channel pertama itu steering, channel kedua itu throttle, channel ketiga ini lampu. Jadi 3 channel ini yang dia pakai. Untuk receiver ini sudah dipastikan waterproof, jadi tidak ada masalah. Dan boxnya pun juga kita bisa lihat ya. Jadi mereka sudah pasang seal. Seal ini dari karet ya, fungsinya lebih kurang sama kayak seal jam tangan ya. Untuk perawatannya gimana? Sebaiknya seal ini diberi silikon secara berkala. Kenapa? Ketika kelembapan dari karet ini terjaga, otomatis kekenyalan dari karet ini pun bisa lebih lama. Nah, kalau kekenyalannya lebih lama, bisa dibilang dia itu jadi lebih awet. Nah, meskipun dia itu sudah waterproof, ya mereka tetap memberikan box seperti ini. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita perhati-hatikan, jadi banyak orang itu beli mobil RC itu banyak ya, tapi remote-nya cuma satu. Nah, tidak semua receiver itu waterproof. Bisa sih dilakukan waterproofing, tapi kalau receivernya udah mahal banget ya, kita kotak-katik sayang juga. Oleh karena itu, mereka mendesain sebuah box receiver yang kedap air seperti ini. Oke, kita akan pasang lagi ya. Nah, receiver sudah kelar. Sekarang kita akan ngomongin ISC, bukan USC. Kata jorok itu ISC. Apa itu? ISC. Ya. Jadi ISC-nya ini bisa kita lihat. ISC yang digunakan adalah ISC 1040 dengan ada beberapa settingan yang tampak di sini. Jadi ini adalah kodenya ya. WP1040 brushed. Brushed itu sistem dinamo yang kita gunakan adalah dinamo brush. 1040 itu tipe ISC. WP itu biasanya kode water protection. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi dia itu bisa pakai 2 sampai 3 S LiPo. Ini kalau untuk 5 sampai 9 sel NiMH. Lalu dia ada 2 mode. Yang pertama mode boot ya. Jadi mode crawler, mode boot. Yang kedua adalah settingan baterai ini ada 2 mode. Yang pertama adalah LiPo dan ada NiMH. Bagaimana cara settingnya? Jadi tanda ini mewakili pin ini loh. Di sini itu ada 3 pin. Jadi kita lihat ya. Nah, ada 3 pin macam seperti ini. A, B, C. Nah, cara bacanya ini AB adalah untuk LiPo, BC adalah untuk NiMH. Jadi jumper ini ya kita taruh di sini. Nah, apa tujuannya ada fitur boot? Kok aneh? Ini kan RC mobil bukan RC boot. Ya, pertanyaan yang cukup menarik dan sering kali orang tanya, kenapa dan kenapa? Karena jadi gini, ISC ini itu selain didesain untuk crawler, dia juga didesain untuk boot. Kenapa ya? Karena fungsinya sama, fiturnya sama, dan juga sudah waterproofing. Oleh karena itu, produsennya menggunakan satu macam ISC untuk RC boot atau RC mobil. Nah, karena kita menggunakan LiPo dan menggunakan mode crawler, maka soketnya akan ditata seperti ini.
di poin A, B, A, B. Jadi buat kalian semua wajib cek ya, karena begitu buka kotak, somehow ada settingan baterai ini yang keliru. Nah, dia kadang-kadang settingannya di NIMH, kadang-kadang udah bener. Nah, ada pertanyaan, saya bisa kok pakai di NIMH? Iya bisa, meskipun kita pakai LiPo nggak ada masalah. Nah, lalu untuk apa ini? Ini adalah cut off. Jadi baterai NIMH itu kalau mau awet harus dipakai sampai habis. Nah, baterai LiPo kalau mau awet dan nggak error itu tidak boleh dipakai sampai habis. Nah, kedua baterai itu tentu saja sama, bisa dipakai dan diterima oleh ISC ini untuk didistribusikan ke dinamo. Hanya saja cut off-nya berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita pakai LiPo ya cut off-nya harus di LiPo. Kalau kita pakai NIMH, cut off-nya harus di NIMH. Oke, setelah lanjut dari ISC, kita akan ngobrolin desain dari sasis ini sendiri. Desain sasis ini itu 99% sama dengan Axial SCX2. Jadi enaknya apa? Ya kalau kalian belum tahu sih, merek Axial adalah salah satu merek dengan aksesoris terbanyak yang ada di dunia RC. Otomatis kalau kita menggunakan persamaannya dari Axial SCX2, akan banyak sekali spare part yang bisa kita substitusi. Jadi seperti ini misalnya. Oke, jadi sebut saja ini adalah mount ya. Jadi kalau di dunia RC ini namanya mount bumper. Ya, ini bumper depan, jadi ini adalah mount bumper depan. Mount bumper ini penting banget. Jadi kenapa penting banget? Karena salah satu yang menjaga rigidnya sasis ini adalah mount ini sendiri. Mount ini bisa kita ganti ke metal. Tentu saja kenapa harus ke metal? Karena kita itu paling sering ya ngangkat RC itu dipegang bumpernya seperti ini. Ini kan. Nah, kalau mount seperti ini. Nah, kalau mount ini plastik akan sangat berbahaya. Jadi dia bisa melur-melur dan mungkin saja bisa patah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mobil ini kena high impact, mount ini usianya nggak akan panjang. Dia bisa patah. Nah, kalau sudah patah, banyak hal bisa terjadi, mulai dari sasis bengkok, bawanya pun susah, dan tentu saja simetris dari sasis akan terganggu ya. Jadi recommended kalau memang mau diganti yang metal. Begitu juga mount yang belakang ya. Jadi sebisa mungkin ada beberapa part itu yang harus diganti metal memang. Tips dari kami kali ini adalah mengganti mount ini dengan metal. Plug and play dengan SCX2. Jadi plug and play dengan Axial SCX2. Next kita akan bahas mengenai servo. Servo ini adalah steering servo dari Freeman itu sendiri. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah posisi keterangannya ya. Jadi mereknya FS. Servo ini sudah full metal dengan kapasitas 15 kilo. Jadi sangat cukup untuk bodi dengan Lexan. Kalau kita pakai 15 kilo ini sudah oke banget. Oke, ini adalah kopel, ini kopel depan dan ini kopel belakang. Apakah kopel itu? Jadi kopel itu adalah sebuah lengan tambahan, jadi penghantar daya dari transmission gear. Jadi di sini tuh ada gear transmisinya, jadi bisa disebut juga dengan transfer case. Nanti kita akan balik ya. Dari dinamo masuk ke gear, lalu masuk ke transfer case. Ya. Jadi transfer case ini penghantar daya ke depan dan ke belakang. Nah, kita lihat kopel ini menggunakan CVD. Apa itu CVD? CVD itu adalah desain knuckle yang masuk seperti ini ya. Nah, ini huruf C, ini masuk ini. Ya, ini yang disebut dengan CVD. Kalau kopel itu mengunci diri seperti ini dengan satu pin, itu namanya XVD. XVD dan CVD punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi secara teknis itu menurut saya so-so lah ya. Yang penting itu adalah desain derajat berapa kemiringan ini. Nah, derajat ini itu sangat penting. Jadi dari transfer case menuju ke gardan itu nggak boleh melebihi dari 45 derajat. Oke, ini adalah kopel depan dan ini adalah kopel belakang. Apa itu kopel? Kopel itu adalah penghantar daya. Jadi dari pusat penggeraknya ini
Nah, ini kebetulan dia nggak pakai transfer case, tapi langsung gearbox ya. Jadi dinamo beberapa gear, lalu langsung dikeluarkan dari poin ini, gearbox ini ke depan dan ke belakang menggunakan kopel. Nah, kopel yang kita lihat kali ini adalah kopel dengan desain CVD. Apa itu CVD? Jadi anggap saja tangan saya ini huruf C, lalu kopel ini masuk dengan sendi putar, lalu dikunci oleh sebuah pin. Nah, ini adalah yang disebut CVD. Ada juga kopel itu yang saling menggigit seperti ini, lalu dia itu ada satu tuas besi ya. Jadi dia posisinya saling menggigit, saling mengunci, tidak masuk. Itu yang disebut dengan XVD. CVD dan XVD ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sah-sah saja menggunakan CVD ataupun XVD. Yang penting adalah jarak kemiringan dari kopel ini sendiri. Nah, jarak ini itu tidak boleh melebihi dari 45 derajat. Kenapa? Karena tingkat keausan dan tingkat pergerakan itu akan sangat sukar untuk tertransfer dengan baik apabila jarak ini tidak diperhitungkan. Kopel ini sendiri pun menggunakan kopel plastik, namun pada kepala-kepalanya ini dia menggunakan bahan metal. Jadi bisa dibilang kopel ini tidak perlu diganti. Kopel ini sudah cukup mumpuni untuk menggerakkan roda depan dan roda belakang. Next kita akan melihat link. Nah, ini adalah link. Apa itu link? Link itu adalah besi-besi ini yang bertujuan untuk mengatur jarak sumbu roda depan dan belakang dan tingkat rigid ya. Jadi rigid itu biar badan ini nggak goyang-goyang itu. Nah, itu menggunakan link. Nah, umumnya link itu menggunakan link besi. Di sini yang paling saya suka adalah linknya ini gede banget. Jadi kelihatan kokoh gitu ya dibanding merek-merek yang lain yang kadang masih menggunakan link itu dari plastik ya, ataupun besi yang kecil. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi dia itu menggunakan 4 link depan dan 4 link belakang. Ukuran ini itu adalah konsep 313. Jadi apa itu 313? 313 itu adalah jarak sumbu roda depan ini dan sumbu roda belakang. Itu kalau kita ukurannya adalah 313. Kenapa kok ada ukuran 313? Ya karena bodi yang akan kita pakai itu adalah bodi 313. Pertanyaannya, apakah mungkin ini dipanjangin atau dipendekin? Jawabannya mungkin. Kalau dipendekin ya kita harus mengganti link ini dengan ukuran yang lebih pendek. Jadi bisa diganti ke 270, 280, 290. Dari 313 pun bisa nggak dipanjangin? Bisa. Caranya adalah dengan mengganjal link ini. Jadi link ini tuh bisa dibuka dan diganjal oleh spacer atau diganti dengan yang lebih panjang. Bisa ke 318, 319, 320, itu pun terserah Anda yang menentukan. Jadi bodi apakah yang mau kalian pakai ya wheelbase dari bodi itu yang kita ikutin. Oh, saya ingin Landy yang 2 pintu aja, ya berarti ini dipendekin. Oh, saya ingin pakai Ford Raptor kayak si Jorok itu, mobilnya Raptor semua itu, ya ini harus panjang. Jadi ya diganti. Oke, setelah kita ngobrolin link, ini adalah bagian terakhir ya yang mau saya bahas untuk sesi bawah ini. Ini adalah steering link. Jadi apa steering link? Jadi servo ini punya tangan kecil ya. Kalau belok, dia itu belok ke kiri. Kalau dia belok ke kanan itu ya ke kanan. Benda ini itu disebut servo horn. Jadi bagian ini disebut steering link. Nah, ini nih, ini bagian yang paling penting. Apakah ini? Ini adalah panhard. Jadi panhard itu punya fungsi yang banyak. Bukan keren-kerenan, sok realistis ya. Panhard itu berfungsi untuk menjaga jarak gardan kiri kanan ini dengan sasisnya. Nah, kalau nggak ada panhard, pada saat kita overturn ya, mentok beloknya, itu akan terjadi posisi di mana gardan ini bisa goyang ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kondisi dari kemiringan mobil itu sendiri. Kenapa kok pakai kemiringan? Ya karena gaya gravitasi itu ditentukan oleh kemiringan. Jadi kalau pas dia itu anggap saja dia itu belok dengan miringnya nggak enak gitu ya, ekstrim gitu ya.
kalau nggak pakai panhard, bodinya itu kayak mau lepas gitu loh. Jadi antara gardan dan sasis. Parahnya ketika dia terkunci, ketika kita belokin, yang belok bukan rodanya, tapi sasisnya. Karena ya memang tidak kuat ya. Oleh karena itu dia harus ditahan yang namanya itu panhard. Banyak orang bilang, oh RC saya nggak pakai panhard, ya nggak apa-apa. Loh, ya dilihat dulu dong. Kalau servo ini ada di sasis, ya jadi servo steering ini ada di sasis, nggak mungkin kalian nggak pakai panhard. Kalau kalian nggak pakai panhard, kalian gila. Karena apa? Ya karena bebannya ini dia itu di atas. Dan memang bisa kita bayangin ya, dia itu pegangannya di sasis, lalu dia ngadu sama gardan kita. Lah berarti kan dia masih terkoneksi dengan sasis. Oleh karena itu bisa kita bilang kalau pada saat belok atau digerakkan ya, servo ini mengadu kekuatan sasis dan kekuatan gardan. Nah kalau nggak dikasih penahan alias panhard, ya pasti miss ya. Jadi pasti nggak mungkin enak. Dan depannya kalau mentok dan benar-benar terkunci, yang belok itu sasisnya. Jadi kita nggak dapat radius beloknya. Jadi itulah fungsi dari panhard. Tadi kan ada yang bilang punya saya nggak apa-apa kok, nggak ngefek. Nah bisa dilihat kalau servo ini di atas nggak mungkin. Tapi kalau servo ini di gardan, ya nggak masalah nggak pakai panhard. Karena ada beberapa RC kayak STX1 itu servonya di bawah. Jadi beberapa merek-merek lain pun dia tuh naruh servo di bagian atas gardan ini. Jadi ada kayak bracket kecil ya. Jadi servonya itu di situ. Nah, sebagian orang bilang itu nggak real karena masa mobil nggak pakai panhard. Ya, ada sebagian yang bilang enak di situ. Sebenarnya sah-sah saja mau pakai servo di bawah di atas itu sama-sama enak. Cuman ya kalau pengen lebih sedap dipandang ya servonya harus di atas dan menggunakan teknologi panhard. Kenapa ya? Karena pada saat difoto dari bawah itu kelihatan kece banget, link-linknya itu kelihatan real gitu lah. Jadi seperti itu. Itulah yang disebut dengan panhard. Oke, kita akan lanjut ke bagian terakhir dari sasis ini. Ini adalah gearbox. Jadi gearbox dari Freeman ini case-nya itu sudah metal, namun dalamnya masih plastik. Ada yang bilang nggak enak diganti metal, ya terserah. Ada yang bilang enak plastik, ya sah-sah saja. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ngomongin keunggulan gearbox plastik, nah gearbox plastik ini enak banget. Kenapa kok saya bilang enak? Karena dia nggak berisik. Jadi pada saat jalan dia itu senyap. Nah, kenapa kok enak? Ya karena kalau saya yang pakai RC ini, kita akan menambahkan yang namanya itu ISS. ISS itu adalah speaker yang bisa dikoneksikan. ISS itu adalah sebuah speaker yang terintegrasi dengan ESC. Jadi kalau kita ngebut suaranya kenceng, kalau kita berhenti suaranya jadi stasioner. Dan kalau kita berhenti lama dia bisa cut off, dan begitu dinyalakan dia bisa starter. Nah, terus terang kalau saya suka plastik, kenapa? Karena dia senyap dan tidak mengganggu suara dari ESS itu sendiri. Ya otomatis waktu di kamera itu mobilnya jadi realistis lah. Suaranya itu nggak kemasukan suara gear yang besi itu tadi. Action. Nah itu tadi tentang gear yang plastik ya. Kalau dibilang kuat ya mungkin metal lebih kuat ya. Tapi kalau metal itu memang kuat dari plastik, cuman bunyinya itu kadang-kadang nggak enak di telinga kita karena bunyinya kan kasar. Nah, salah satu kelebihan dari gearbox Freeman edisi kali ini itu adalah dengan metode reverse. Apa itu metode reverse? Ya, ini saya akan jelaskan. Nah, roda depan diputar ke depan ya, maka shaft ini berputar ke arah sini ya, ke arah dalam ya. Nah, berbeda dengan shaft yang belakang. Shaft yang belakang dari kanan ke kiri ini ya, jelas ya. Nah, shaft yang belakang dari kiri ke kanan. Itulah yang disebut metode reverse. Nah, kenapa kok metode reverse ini menjadi suatu keunggulan?
secara kalau RC yang top itu ya, kalau di gas itu ground clearance akan turun ya. Jadi daya itu nggak di kanan saja. Kalau daya di kanan saja itu sinjal gini nanti. Nah, dia akan naruh daya itu di kanan dan di kiri. Jadi pada saat dia ambles ke depan, di saat yang sama dia juga akan ambles ke kiri gini. Jadi seolah-olah dia itu kalau digas ground clearance-nya turun. Nah, itu adalah sebuah kelebihan dari gear reverse itu sendiri. Kenapa ya? Ya otomatis lah kalau mobilnya dipakai main itu hentakannya itu jadi lebih smooth ya. Jadi bisa enak banget lah kalau dilihat. Nah, setelah transmission ini selesai, kita ke bagian shock ya. Jadi shock ini sudah coilover. Apa itu coilover? Coilover itu bisa kita atur, bukan keceperannya ya. Jadi ini itu adalah kalau dibawain, dia kan semakin turun. Shock ini akan keras. Kalau diatasin, otomatis jarak per ini kan semakin rilis ya. Jadi shock itu semakin empuk. Shock ini sudah full metal dan sudah tentu saja sudah support pakai oli ya. Jadi apa sih fungsinya oli? Jadi oli di dalam shock breaker itu fungsinya adalah reduktor ya, jadi penghambat ya, penghambat turun ataupun penghambat naik. Jadi kalau olinya encer, otomatis dia hentaknya cepat seperti ini. Tapi kalau olinya itu kita kentelin, ya otomatis hentakannya pelan-pelan gini. Itu pun dikembalikan ke pengguna ya. Jadi ada yang suka encer, ada yang suka sedikit membal gini ya, jadi kayak realistis. Nah, itu pun tergantung pengguna. Sekali lagi tergantung pengguna. Bisa nggak mobil yang oli shocknya cedak-cedak gini cepat bisa realistis di kamera? Bisa dengan cara FPS ya, kameramen ya. Jadi di slow mo lah, ya itu nanti bisa lembut. Nah, kalau mobil yang dengan oli ringan, kecenderungan travel recovery-nya itu cepat. Jadi waktu di slow mo itu bisa keren. Jadi geol-geolnya ini cakep. Nah, itulah beberapa kelebihan dari shock. Kembalikan lagi, kalau kita sukanya yang realistis, olinya harus kental. Kalau kita suka yang di kamera itu realistis, tapi kenyataannya enggak, jadi kita cuman buru konten lah, istilahnya harus bikin bagus, ya tentu saja nggak perlu oli pun juga nggak masalah gitu. Oke, nah sekarang adalah kelebihan dari Freeman yang terakhir. Jadi tadi kita sudah bisa lihat ya, kelebihan pertama itu adalah transmission reverse, itu cakep. Terus shocknya ada coilover, itu cakep. Terus yang terakhir nih, yang terakhir itu adalah caster. Jadi apa itu caster? Jadi ini gardan itu panjang, sepanjang ini namanya gardan. Nah, kalau kupingan ini, ya, kupingan ini tuh biasa kita ngomong itu sihab. Kelebihannya dia adalah seperti Kit Pro ya. Jadi kalau kita tahu chamber dan chester, nah ini chester ya. Jadi chester itu jarak derajat ya, bukan jarak ya, derajat kemiringan roda itu bisa kita atur, bisa kita majuin dan bisa kita mundurin. Jadi sihab ini itu punya kelebihan. Jadi apa kelebihannya? Baik depan baik belakang. Ya kalau belakang tentu saja tidak terlalu signifikan dan tidak berarti banyak. Cuman kemiringan dia itu akan disesuaikan ketika link ini mundur, sebisa mungkin ini jadi flat. Nah, kalau untuk yang depan ini fungsinya banyak. Jadi kalau kita putar-putar ini, chesternya akan berubah. Nah, pertanyaannya, orang itu kadang sering bingung antara chamber dan chester. Ini saya rubah-rubah loh, bannya juga nggak miring. Berarti ini nggak ngefek. Nah, jadi gini, kalau chester yang kita rubah seperti ini, ban ini tetap lurus-lurus saja. Akan tetapi pada saat ban ini dibelokkan, nah itu akan terjadi sebuah efek kemiringan. Jadi kita lihat dari belakang ini, kemiringan ini. Nah, otomatis kalau chamber ini itu kita majuin ya, depannya ini kita kemajuin, maka ban itu akan semakin miring. Jadi jarak tumpuan roda ini akan berubah. Yang tadinya itu lurus, ya inline lurus. Ketika kita belokin, nah dia jadi
berubah. Nah, kelebihan dan kekurangan ya otomatis kalau kita bilang itu setting chester ya. Otomatis waktu dibelokin dia itu harusnya rebah sehingga radius putar kita semakin banyak ya. Tapi kalau dia itu bukan rebah tapi kebalikannya, kalau gini itu rebah ya. Jadi kalau kebalikannya begini, otomatis radius putarnya semakin enggak pas. Jadi keunggulannya Gardan ini adalah chester bisa diatur sehingga untuk manuver-manuver dengan poin tertentu bisa kita jangkau dari kemiringan itu sendiri. Jadi ya kalau saya sih suka yang kecot ya. Kalau orang adventure itu bilangnya kecot. Jadi begitu bannya itu agak nekuk gitu ya, agak rebah gitu, putarannya semakin pendek karena kita ini memburu radius putar. Ya karena kita ada di hutan ya, radius putar itu jadi penting. Ada kelebihan dan kekurangan. Semakin ban itu kecot, otomatis radius putar semakin bagus. Tetapi waktu kita buat crawling, pijakannya semakin nggak pas. Nah, itu dijadikan sebuah dasar setting chester yang baik dan benar itu bagaimana. Nah, kalau kita merasa mobil kita itu tapak bannya kecil, lalu beratnya itu nggak terlalu berat lah ya, itu ya jangan casternya dikecotin maksimal, nanti grip kita malah nggak dapat. Nah, tapi kalau beban mobil kita ini berat banget, tapaknya kita ini gede ya, lebar ya, sah-sah saja kalian mau atur chester itu sedemikian rupa, karena ya semakin radius itu pendek ya, jadi radius putar itu dari A ke B ini ya, semakin ini pendek ya semakin enak. Cuman kembali lagi ke berat ya, jadi kalau beratnya itu mumpuni ya semakin enak-enak saja. Pertanyaan terakhir, RC Adventure itu harus berat atau ringan? Ya tergantung peruntukan. Kalau kalian suka trailing, jadi buat enak-enakan gitu ya, ya enak berat lah, naik-naik lebih mantap. Tapi kalau kalian suka time trial, ya jadi time trial itu permainan adventure yang agak ugal-ugalan gitu ya, jadi kelihatannya itu ugal-ugalan. Jadi dia itu harus muterin itu kayak lab, cepet-cepetan, mobil itu bener-bener disiksa habis sampai kadang-kadang lompat-lompat kayak jarum. Nah itu ya otomatis butuh bodi seringan mungkin ya, dan beratnya itu juga harus istilahnya itu pas, bukan di depan, bukan di belakang, tapi harus pas di tengah. Karena kalau di depan ya waktu kita lompat ya nanti dia nunduk ya, kalau di belakang waktu kita lompat dia nanti dongak, jadi nggak enak. Jadi dia itu memang harus lebih kurang di tengah atau ke depan sedikit lah, itu untuk placing sempurnanya. Nah, tapi kalau kita trailing ya, jadi kayak di video-video kita Sipututan, jadi kalian lihat Sipututan The Movies ya, bisa kalian lihat di playlist. Itu mobilnya itu obstacle-nya naiknya parah, turunnya parah, terus jalannya geol-geol gitu, perjalanan panjang. Otomatis untuk segmen seperti itu RC itu harus berat. Kenapa ya? Karena kita akan bisa melihat body roll ya, jadi movementnya itu bisa kelihatan. Nah, kalau RC itu ringan, otomatis nggak dapat body roll. Jadi ya di kamera itu gampangnya gini lah, kalau RC-nya berat, speknya bener, di kamera itu orang lihat, wih kayak mobil beneran ya. Tapi kalau mobil itu ringan, dia nggak akan bisa kayak mobil beneran. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, bisa kalian koreksi di kolom komen. Sekian dari kami untuk RC Freeman D110 ini. Semoga konten ini membantu Anda, memberikan pencerahan ketika Anda mau beli. Dan satu hal sobat, kalau saya ya otomatis pasti upgrade. Tapi kalau tidak mau upgrade, saya akan lepas ini on off, dan kalau kabel ini akan saya potong lalu saya extend, karena menurut saya lebih baik on off itu ada di posisi bawah ya, jadi kita on off itu nggak repot ya. Bayangin aja kalau mau on off masa kita harus buka ini, kan capek ya. Jadi kalau kita habis main langsung bisa di on off. Dan satu hal tips dari kami, kalau RC itu berhentinya lama, baterainya harus dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan untuk melakukan storage baterai. Jadi untuk melakukan storage itu bagaimana? Bisa kalian lihat caranya banyak di YouTube.
Dan tentu saja dibutuhkan charger tambahan. Jadi bukan charger seperti bawaan mobil ini ya. Jadi bawaan mobil ini tuh chargernya dia menggunakan balance ini, lalu sambung ke USB gitu. Dan ini dan charger itu nggak bisa storage. Nah, kalau kalian pakai yang digital itu bisa storage. Apa fungsinya storage ya? Storage itu akan menjaga isi dari sel baterai itu sehingga tidak kembung. Jadi ya otomatis baterai itu bisa lebih awet dan dipakai lebih lama. Oke sobat, sekian dari kami tentang D110. Jangan lupa subscribe, kasih like, kasih komen, dan pastikan komen karena komen ada giveaway. Pasti komen ada giveaway. Coba aja kalau nggak percaya. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya and bye-bye.